Halo, saya mencari pengacara terbaik kalian. Anda mencari pengacara Huo? Kenapa langsung usir orang? Hari ini pengacara emas ini, saya harus bertemu, pokoknya. Nah, gini. Masuk. Kakak Jinting, Ada urusan? Kakak Jinting, aku sudah membuatkan sup untukmu. Di dalam sup ini, aku sudah memasukkan bahan yang banyak. Gajah pun bisa jadi gila kalau meminumnya. Aku tidak mau minum. Ambil saja. Sebagai sekretarismu, aku hanya ingin merawatmu dengan baik. Setidaknya, minumlah sedikit. Asalkan Huo Jinting menyentuhku, aku pasti menjadi nyonya muda keluarga Huo yang sah. Kakak Jinting, apa yang kau lakukan? Panggil satpam masuk sebentar. Kakak Jinting, untuk apa kau panggil satpam? Kalian sangat berani. Aku adalah putri keluarga Su. Kenapa kau tidak mengizinkan kami masuk? Iya dong. Kenapa kami tidak boleh masuk? Bukankah ini para putri dari keluarga super kaya? Mereka semua datang untuk merebut kakak Jinting dariku. Mungkinkah semua ramalan itu benar? Aku harus dengan gadis dengan tanda lahir bunga plum. Hanya tahayul. Aku hampir terpengaruh. Ini kantor pengacara top, kantor, ya. Tunggu dia muncul, aku harus gunakan ketulusanku. Bikin dia terkesan. Semangat, Dong Xiao Chao. Haus banget. Panas banget. Di dalam sup ini, aku sudah kasih bahan yang cukup banyak. Gajah aja minum pasti jadi gila. Kamu siapa? Kamu kesini ngapain? Aku cari pengacara top. Kalian, panas banget. Tempat kalian. Kok kamu punya tanda lahir bunga plum? Jinting, ibu sudah carikan 20 gadis bangsawan untukmu, masing-masing punya tanda lahir. Kita coba satu persatu. Ternyata dia juga diatur oleh ibuku. Dia pura-pura jadi anak buruh, sengaja mendekatiku. Trik murahan lagi pergi. Maaf ya, Tuan Bajingan. Aku sepertinya agak tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Ngapain? Pelit kan, cuma ciuman. Biar ku cium sekali lagi. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Nah, jadinya begini, pengacara topnya nggak ketemu, malah diriku sendiri ikut terjerumus.
Akhirnya lolos dari satpam-satpam itu. Efek obat Mas Jinting juga akan mulai bereaksi. Mas Jinting, aku datang nih. Sial, dari mana datangnya cewek itu? Berani merusak rencana nonaku ini. Sialan, perempuan dari mana? Berani mengacaukan urusanku. Berhenti. Kamu bangun. Aku akui, aku telah merusak dirimu. Begini saja, telur-telur itu aku ganti untukmu. Anggap saja untuk memulihkan tubuhmu, Aku tidak butuh. kamu. Jangan-jangan kamu mau menikah denganku? Aku beritahu ya, meskipun keluargaku dari desa, tapi aturan keluarga sangat ketat. Orang sepertimu, menantu yang kaya tapi tidak bermoral, pasti tidak akan diizinkan masuk ke rumah kami oleh ayahku. Masih pura-pura, berkolusi dengan ibuku, berakting untuk menipuku. Katakan, kamu putri dari keluarga mana? Keluarga Zhang dari Nan? Atau keluarga Bai dari Beijing? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak kenal ibumu sama sekali. Aku datang mencari pengacara top untuk mengurus kasus ayahku. Su Debiao itu, dia menunggak gaji ayahku selama setahun. Dia juga menabrak ayahku dengan mobil. Sekarang ayahku masih di rumah sakit, menunggu biaya operasi, 200.000 untuk menyelamatkan nyawanya. Masih berakting? Baik. Ini 10 juta, ambil dan pergi. Posisi nyonya muda keluarga Huo tidak mungkin diberikan kepada perempuan pembohong sepertimu. Bukan? Kalian orang kaya, sakit ya? Siapa yang mau posisi nyonya muda keluarga Huo? Ambil uangmu, cepat. Tapi Nona, biaya operasi setidaknya 200.000. Biaya operasi ayahku memang sangat membutuhkan uang. Aku pinjam dulu 200.000 darimu, nanti pasti akan aku kembalikan. Benar-benar wanita matre. Banyak akting, juga demi uang. Kamu yang matre, keluargamu semua matre. Tidak apa-apa, Xiao Chao. Anggap saja digigit anjing. Setidaknya biaya operasi ayah sudah ada. Hei perempuan, kartu Kak Jinting. Keluarkan. Dasar perempuan, keluarkan kartu Kakak Jinting. Apa hakmu? Karena aku tunangan Kakak Jinting. Nyonya masa depan keluarga Huo. Tunangan? Kalau begitu, tadi aku menyentuh pria yang sudah ada pemiliknya. Kamu tidak mengira Kakak Jinting benar-benar akan memberimu uang, kan? Begitu kamu menggunakan kartu ini, Kakak Jinting akan segera menuntutmu atas pemerasan. Nanti kamu bukan hanya di penjara, tapi juga akan mendekam di penjara seumur hidup. Saat itu, kamu hanya bisa di dalam penjara menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ayahmu meninggal karena sakit. Benar-benar orang kaya ini tidak ada yang baik. Gadis mungil ini sungguh mudah ditipu. Kartu tambahan eksklusif Kakak Jinting sekarang milikku. Aku sekarang akan pergi untuk belanja. Belanja. Biaya operasi ayahku memang sangat membutuhkan uang. Aku pinjam dulu 200.000 yuan darimu. Nanti aku pasti akan mengembalikannya padamu. Apakah dia benar-benar wanita yang dikirim oleh ibu? Rasanya dia tidak seperti berbohong. Kakak, aku menemukan informasi tentang gadis di lokasi konstruksi itu. Namanya Dong Xiao Chao. Ini semua data tentang dia. Coba lihat. Pembayaran 685.000 yuan. Semuanya aku ambil. Pembayaran 780.000 yuan. Dalam sekejap, telah dibelanjakan. Lebih dari 3 juta yuan. Kartumu dicuri orang?
Katanya hanya akan menghabiskan 200.000 yuan untuk operasi ayahnya. Aku juga cukup bodoh. Berulang kali percaya padanya. Bilang pada ibu, jangan kirim lagi tipe perempuan pembohong yang cinta uang seperti ini. Kalau tidak, setiap aku lihat satu, akan kusuruh keluar satu. Cinta uang? Apa maksudmu, kakak? Dokter, saya untuk sementara tidak punya uang untuk biaya operasi. Kita apakah bisa? Ayah, kau sudah sadar? Siapa kamu? Dokter, ada apa ini? Ini adalah hematoma yang menekan saraf, menyebabkan dia tidak sadar. Jika tidak segera dioperasi, benar-benar tidak akan bisa diselamatkan lagi. Ayah, maaf ya. Ini semua salahku. Salahku karena tidak mampu, tidak bisa cepat mengambil kembali biaya operasimu. Di sini tidak enak sama sekali. Aku nggak bisa lawan Sudebiao itu. Uangnya nggak berhasil, ku minta, warung nasi gorengku juga dirusak. Awalnya aku mau cari pengacara untuk mengajukan banding untukmu. Tapi malah bingung sendiri, aku malah tidur dengan pria lain. Dia juga berusaha menjebloskanku ke penjara. Kok dia jahat banget sih? Xiao Chao. Xiao Chao, jangan menangis. Kamu mengenaliku? Ayah, Xiao Chao, jangan menangis. Ayah akan lindungi kamu. Xiao Chao, jangan menangis. Kalian sudah telat bayar 2 hari. Ini kan, grup Huo rumah sakit swasta miliknya, hanya melayani orang kaya. Kalau gak punya uang, pindah. keluarga Huo lagi. Ya udah pergi aja. Ayah, kita pergi. Tuan muda minum, obatnya nanti kamu batuk darah lagi. Iya nih, Kak. Akhir-akhir ini di kantor hukum aku nggak lihat kamu batuk darah. Akhir-akhir ini bukan cuma nggak batuk darah, pusing juga, hilang tidur juga, nyenyak. Wah, Jinting, penyakitmu sembuh, ya? Kak, jangan-jangan kamu diam-diam tidur dengan wanita bertanda lahir bunga plum? Ini karena kamu sendiri. Iya, ma, wanita bertanda lahir bunga plum itu bukankah yang ibu atur untukku? Aku yang atur, aku yang mengatur. Apa mungkin yang aku cari sebelumnya? 20 orang itu gadis bangsawan, dengan tanda lahir bunga plum? Aduh, sebelumnya kamu pura-pura sopan, tapi diam-diam kau sudah melakukannya untukku. Pantas saja kau anakku. Ternyata, wanita yang penuh kebohongan itu benar-benar diatur oleh ibuku. Kamu juga menyembunyikannya cukup lama. Kenapa tidak membawa gadis itu pulang? Biar aku lihat. Ya ampun, aku akan memperlakukan menantu perempuanku dengan baik. Belanja $75.000 AS. Tidak perlu. Wanita ini sedang menggunakan kartuku. Di hotel kelas atas di luar negeri, bersenang-senang. Makanlah. Ayah, Ya, lihat apa yang kubawa. makanan enak. Ada paha ayam juga. Coba cicipi, enak. Xiao Chao hebat, Xiao Chao hebat. Makan, Xiao Chao. Aku sudah makan, aku sudah kenyang. Makanlah pelan-pelan. Makan. Enak, kan? Makan pelan-pelan. Aku sakit perut karena makan. Anu, aku belum makan juga. Mungkinkah aku hamil anak brengsek itu? Ayo, Kak. Ayo, kita main kembang api. Jangan lihat. Ayo main kembang api. Ayo, cepat. Ayo. Bagus ya? Kak, yang itu bagus sekali.
Aduh, tahun depan. Kita sekeluarga pasti sehat-sehat selalu, semoga semuanya berjalan lancar. Semoga kakakku tahun depan bisa membawakan aku seorang kakak ipar yang cantik. Usahakan ya. Dan melahirkan keponakan yang gemuk. Malam tahun baru ini dingin sekali. Entah bagaimana keadaan pembohong kecil itu. Kartu Union Pay Anda dengan nomor akhir 0628 telah digunakan sebesar $58.000 AS. Pergi liburan. Pandai menikmati hidup. Ayah, jangan tidur. Malam ini sangat dingin. Ayo kita lari-lari sebentar, ya? Hah? Ayah, jangan tidur. Ayah. Ayah. Ayah, lihat. Kembang api yang indah. Lihatlah. Ya, kan? Indah, kan? Bagus. Bagus, kan? Xiao Chao. Hadiah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Ayah. Permen ini manis sekali. Hari-hari kita ke depan pasti akan semakin manis. Ayah, kamu muntah darah? Cepat, aku antar ke rumah sakit. Ayo, cepat bangun, Ayah. Cepat. Ayah, bertahanlah. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Ayah. Ayah, bertahanlah. Kak, kita menabrak orang. Dan dia hamil. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Kamu adalah gadis itu 8 bulan lalu. Kamu hamil. Dong Xiao Chao. Kak, bukankah kamu bilang dia pergi ke luar negeri untuk bersenang-senang? Kenapa dia di sini? Dan perutnya besar. Kakak ini anak Dong Xiao Chao. Jangan-jangan itu anakmu. Ini salahmu sendiri. Apa dia benar hamil anakku? Segera suruh dokter tes DNA. Oke. Ayah. Xiao Chao. Ayah tahu. Ayah tidak berguna, hanya menyusahkanmu. Aku sudah temukan bos proyek itu. Aku akan menemuinya untuk minta uang. Agar kamu dan bayi di perutmu bisa hidup sejahtera. Hidup sejahtera. Iya. Ayah, jangan pergi, jangan pergi. Kakak, Dong Xiao Chao hamil kembar. Itu anakmu. Xiao Chao. Aku sudah temukan bos proyek itu. Aku akan menemuinya untuk minta uang. Proyek?
Kalian semua, modal kaya dan berkuasa, kalian seenaknya memotong gaji buruh. Siapkan mobil. Segera ke perumahan. Bayar utang. Bayar utang. Orang jadi bingung. Berani minta uang lagi? Aku nggak paham. Nggak punya uang bisa mati? Nggak tahu kalau saat tahun baru nggak boleh nagih utang? Ayah? Ayah? Kalian, lepaskan ayahku. Lepas. Kamu dan ayahmu berulang kali menagih utang padaku. Kau tahu jiwa rapuhku terluka parah olehmu? Xiao Chao. Ayah? Mereka orang jahat. Cepat pergi. Cepat. Ayah aku. Aku bayar utang. Aku mohon. Aku mohon jangan sakiti ayahku. Aku mohon padamu. Uang segini doang? Kayak ngasih pengemis aja? Xiao Chao. Ayah tidak berguna. Tidak bisa melindungimu dan bayimu. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Aku mohon, lepaskan ayahku. Aku janji akan bawa ayahku kembali ke desa, tidak akan muncul lagi di depanmu, aku mohon. Lepaskan orang bodoh ini. Ah. Baiklah. Ayah? Ayah? Bukankah kamu anak berbakti? Kemarilah, pikul ayahmu. Cukup pikul selama 1 jam ayahmu akan kulepaskan. Xiao Chao, jangan bayi. Ayah? Ayah? Bayi. Ayah? Xiao Chao, jangan bayi. Bayi. Xiao Chao. Permen ini manis sekali. Hari-hari kita ke depan, pasti akan semakin manis. Jangan pukul Xiao Chao. Maaf, Xiao Chao, aku seharusnya tidak salah paham padamu, pasti tunggu aku. Ayah tidak apa-apa. Ayah, bertahanlah. Baiklah, baiklah. Agak menarik. Aku ingin lihat, kamu dan ayahmu, juga bayi dalam perutmu. Bertahan berapa lama? Kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja menggugurkan bayi dalam perutmu. Bayi dalam perutmu, membantu meringankan bebanmu. Jangan sakiti bayi Xiao Chao. Jangan urusi ayah. Cepat lari. Cepat lari. Ya Tuhan, jika ada Tuhan yang berhati lembut, mohon selamatkan anakku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh anggota keluarga Huo? Siapa yang berani ikut campur urusanku? Di Direktur Huo? Cepat, selamatkan mereka. Kenapa orang keluarga Huo itu dia? Bagaimana mungkin dia datang menyelamatkanku? Apa? Mungkinkah ini hanyalah halusinasi indah sebelum mati? Tuan Huo, ada urusan apa sampai Tuan datang sendiri? Enya. Cepat, cepat, cepat. Bawa mereka ke rumah sakit. Ayo. Xiao Chao, Xiao Chao. Maaf, aku terlambat. Wanita ini. Sejak kapan dia dekat dengan Tuan Huo?
Kamu tidak apa-apa? Anakku. Cepat. Cepat. Cepat tolong anakku. Cepat. Tenang, ada aku, kamu dan anakmu akan baik-baik saja. Direktur Huo, jangan sampai Tuan tertipu oleh wanita ini. Lihat, perutnya besar, jelas dia hamil. Anak laki-laki dari pria lain, dia hanya wanita murahan. Aduh, Tuan Huo. Siapa yang memberi kau keberanian untuk menghinanya? Anak dalam perutnya adalah milikku. Katamu gadis ini hamil anak Tuan Huo? Selesai. Aku nyaris membunuh pewaris keluarga Huo. Orang, patahkan kedua tangannya. Tuan Huo, ini semua kesalahpahaman. Tuan Huo ampun, Tuan Huo. Tuan Huo. Ah. Musim dingin ini, saat salju pertama turun, aku bertemu dewa yang berhati lembut. Kamu bapaknya? Dokter, dia. Bagaimana keadaan istri saya? Lihat penampilanmu yang rapi, tidak seperti orang kekurangan uang. Apa maksudmu? Maksudnya, Ibu hamil ini anemia parah, kurang gizi parah. dia mengandung bayi kembar. Beban tubuhnya sudah besar. Kamu malah menyuruhnya jual darah? Jual darah? Tidak mungkin. Aku sudah memberinya 10 juta. Tidak mungkin. Di rumah sakit kami saja, catatan jual darahnya ada belasan catatan. Ternyata benar. Bagaimana bisa begini? Kalau saja tadi kamu. Terlambat 5 menit lagi mengantarnya, istrimu dan bayi-bayinya akan mati. Maaf, aku. Jangan bilang maaf padaku. Orang yang kau sakiti adalah istrimu. Xiao Chao, Jangan bergerak. kamu istirahat dulu. Aku tidak apa-apa. Ayahku? Bagaimana keadaan ayahku? Tenang, dia hanya luka luar. Dia dirawat di kamar VIP sebelah. Terima kasih, Tuan Huo. Biaya pengobatan aku dan ayahku akan aku kembalikan padamu. Xiao Chao, Tuan Huo, kamu. kamu sudah menderita begitu banyak, kenapa tidak datang padaku? Tenang saja, aku tidak akan merepotkanmu. Nanti setelah ayahku keluar dari rumah sakit, aku akan membawanya pergi. Pergi? Kamu mau membawa anakku kemana? Pak Huo sudah punya tunangan. Jangan sampai dia tahu anak ini miliknya. Apa? Anakmu? Anak ini sama sekali bukan milikmu. Bukan punyaku. Lalu milik siapa? Sepertinya pesonaku, Dong Xiao Chao, tidak kamu ketahui sama sekali. Pria yang mengejarku bisa dari rumah sakit ini sampai ke kampungku. Saat aku nganggur, aku suka pilih beberapa cowok ganteng buat main-main. Main-main? Kamu mainnya bebas banget ya? Iya dong. Kamu kira hanya kalian orang kaya yang main-main? Kalau begitu, bagaimana kalau kita main lagi? Aduh, Jinting, kamu sama gadis itu. Harus bertanggung jawab. Hebat, Kak. Kamu sudah bikin anak, ya? Aku nggak perlu Pak Huo bertanggung jawab. Anak ini bukan miliknya. Kak Ipar, jangan keras kepala. Tes DNA ini tertulis hitam di atas putih, membuktikan kakakku adalah ayah dari anak ini. Tes DNA? Kapan dibuatnya? Lihat nih, ini tertulis di sini. Loh, bilangnya begini, Huo Jinting dan Dong Xiao Chao mengandung anak kembar, memenuhi hubungan ayah anak. Lihat. Selesai sudah. Tidak. Aku harus melindungi anakku. Tuan Huo, aku tahu kau sudah punya tunangan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu, tapi kau juga tidak boleh merebut anak dariku.
Tunangan? Aku tidak punya tunangan. Kau masih mau membohongiku? Hei, kakak ipar. Apa kau salah paham? Benar, kakakku terkenal di lingkaran Beijing. Kalau saja anak ini punya tunangan, aku tidak perlu setiap malam gelisah sampai tidak bisa tidur. Ah, untung kau datang. Atas dasar, akulah tunangan kakak Jinting. Apa gadis itu membohongiku? Ibu, Xiao Chao sudah menderita banyak di luar. Aku ingin segera membawanya pulang. Sekarang kau tahu? Ya ampun, kau bilang, kau seorang pria dewasa bahkan istri dan anakmu sendiri tidak bisa lindungi. Sungguh. Segera kirim, kakak. Ibu sudah panggil tim medis paling top di dunia. Tim medis. Sudah siap di rumah. Ya, dan jemput Xiao Chao. Jemput kakak ipar. Konvoi mobil untuk pulang sudah menunggu di rumah sakit. Xiao Chao, tenang saja ikut kami pulang. Mulai hari ini, keluarga Huo akan memanja kamu. Apapun jalan hidup ke depan, setidaknya, kalian bisa di tempat yang hangat, lahir. Wah, Selamat datang, Nyonya Muda. halo semuanya. Halo, Nyonya Muda. Saya kepala rumah tangga keluarga Huo. Nama keluarga saya Liu. Tuan Muda telah menyiapkan 100 pembantu untuk merawat ibu selama 24 jam. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Hah? Ya ampun. 100 pembantu melayani saya? Tidak perlu, tidak perlu. Ibu Liu, tenang saja. Saya bisa merawat diri sendiri. Ini. Semuanya, mundur. Baik. Maaf, saya belum makan hari ini. Ibu Liu, segera beritahu dapur. Dalam 10 menit, saya ingin melihat setidaknya 80 hidangan. Baik, Nyonya. Sajikan. Daging, banyak daging. Seumur hidupku belum pernah lihat daging sebanyak ini. Xiao Chao, coba cicipi, cocok nggak? Makasih, Tante. Makanan mewah ini kelihatannya mahal banget. Aku ambil yang murah aja. Sup saun. Yang ini pasti murah. Sup saun orang kaya seenak ini. Ternyata Xiao Chao suka sirip hiu ya. Boleh aku tambah satu lagi? Ini, minum punyaku aja. Makasih. Tante, sup saun di sini enak banget. Sup saun. Ternyata Xiao Chao mengira sirip hiu itu sup saun. Dia kira itu sup saun. Kakak ipar bahkan belum pernah makan sirip hiu? Belum pernah? Kakak ipar, hidup seperti apa di luar sana? Bibi sepertinya marah. Pasti karena aku tadi makan terlalu banyak. Kamu benar-benar rakus, dong Xiao Chao. Belum pernah minum sup saun? Bibi, aku. Jinting, kemarilah.
Ibu. Aduh, lihatlah Xiao Chao kelaparan. Kami pria keluarga Huo tidak pernah menyia-nyiakan menantu. Kamu tidak malu? Ibu, aku yang salah. Menyingkir. Melihatmu saja aku sudah kesal. Xiao Chao, kamu di keluarga Huo kami itu seperti rumahmu sendiri, sup soun ini minumlah sepuasnya. Sungguh? Kepala pelayan Liu, beri tahu dapur untuk menyiapkan ikan. Sajikan sup soun. Baik, Nyonya. Sirip hiu kelas atas seharga 80.000 per tael. Ternyata dianggap sebagai sup soun. Nyonya benar-benar sayang pada menantu muda. Maaf Tuan Liu, bisa minta tolong? Pakai mangkuk yang lebih besar? Merepotkan? Tidak merepotkan, pakai mangkuk besar. Tuan Liu ambil di rumah mangkuk yang paling besar. Baik, Nyonya. Terima kasih, Tante. Ah, untuk apa berterima kasih? Kita sudah seperti keluarga. Wah, mangkuknya besar sekali. Sepanci sup sirip hiu ini bisa membeli 10 villa besar. Nyonya muda ini benar-benar doyan makan. Aduh, pelan-pelan makannya. Tidak ada yang berebut? Tante, sup soun rumah ini enak banget. Kalau enak, makanlah banyak-banyak. Begini, aku sudah tua, paling suka lihat anak makan. Aduh, melihatnya bikin hatiku senang. Berapa banyak penderitaan yang telah dia alami? Untuk sisa hidupnya aku, Huo Jinting, pasti tidak akan menelantarkannya. Aku sudah kenyang. Aduh, ini pertama kalinya menantu pulang ke rumah. Aku sebagai ibu mertua harus menyiapkan sebuah amplop merah kecil. Tidak perlu, tidak perlu. Aku ini bukan menantu sungguhan. Aku sebenarnya cuma datang numpang makan. Nih, ini angpau kecil. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Maaf semuanya, aku agak pusing. Kenapa tiba-tiba pusing? Panggil dokter. Ah, tidak usah, tidak usah, tidak usah. Aku cuma agak pusing. Pusing lihat uang. Pusing lihat uang? Ah iya. Pusing lihat uang. Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak itu. Mungkin juga ada sedikit fobia uang banyak. Menantu, ini uang kecil, sering lihat nanti biasa. Aduh, nggak bisa. Masih pusing. Tante, uang ini tidak bisa diterima. Ibu, karena kakak ipar pusing lihat uang, kita kasih kartu saja. Benar, Bu. Kakak ipar kalau pergi, juga tidak bisa sekarung-karung bawa uang untuk belanja. Aduh, lihat aku. Xiao Chao, pusing lihat uang ya? Nggak apa-apa, nih, kartu 1 miliar ini, kamu pegang. Bukankah banyak yang bilang? Bagus, kita ya, tunjukkan saja padanya. Ibu saya itu bukan salah paham, kan? Ah, tante ini. Uang ini. Saya benar-benar tidak bisa menerima. Satu-satunya tempat saya butuh uang adalah biaya pengobatan ayah saya. Tuan Huo sudah membayarkannya untuk saya. Saya juga tidak punya tempat untuk menghabiskan uang sebanyak ini, kan? Tidak ada tempat untuk menghabiskan, aduh. Kalau begitu, belajar menghabiskan uang dariku. Hei Xiao Chao, dengar ibu bicara wanita ini, ya? Kalau tidak menghabiskan uang yang dihasilkan pria maka akan membuat orang di luar kekasih kecil menghabiskannya untukmu. Ambil saja. Terima kasih, Tante. Sejak kecil aku tidak punya ibu. Saat ini, aku benar-benar dengan rakus, berharap Tante bisa menjadi ibuku. Xiao Chao, tenanglah keluarga Huo. Kami bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Kamu masih muda, sudah hamil anak orang ini, dia yang bersalah padamu, Tante, ya pasti akan membuatnya bertanggung jawab padamu.
Sebenarnya masalah ini juga bukan salah Tuan Huo. Salahku. Kakak ipar, apa maksudmu dengan kata-kata ini? Apakah Gosip besar apa? Kakak laki-lakiku yang dingin dan pantang. Apakah pertama kalinya dia? Salahmu. Dulu aku juga tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya kepala panas. Aku membuat Tuan Huo ternoda. Kalian anak muda ini, mainannya heboh ya? kakak ipar? Coba pikirkan lagi. Kita dengar dulu apa yang terjadi. Hari sudah larut. Xiao Chao juga sudah lelah. Aku antar dia ke kamar untuk istirahat. Ke kamar? Kamu bawa aku ke kamar yang mana? Kamu adalah wanitaku. Tentu saja ke kamarku untuk istirahat. Aku bukan aku. Ya Tuhan, hari ini jangan-jangan tidur dengannya? Tidak boleh. Jinyan, apa yang kau ganggu? Kakak, meskipun kakak ipar, hamil anakmu, tapi kalian belum menikah. Ini tanpa status yang jelas. Langsung tidur bersama. Ini kan merendahkan kakak ipar. Begini saja. Aku tidur dengan kakak ipar. Kami berdua perempuan. Jadi saling menjaga. Adik perempuan Tuan Huo. Orangnya baik sekali. Yanyan benar juga. Hei Jinting, meskipun Xiao Chao sekarang, hamil anakmu, tapi kalian belum pacaran, dan belum saling kenal. Harus memberi Xiao Chao waktu untuk beradaptasi. Jangan sampai di kamarmu dia tidur tidak nyenyak, mempengaruhi bayi. Baiklah. Kalau begitu, hari ini Xiao Chao tidur dulu di kamar adik. Oke, kakak ipar, ayo, ke kamarku. Tunggu sebentar. Tuan Huo. Jika ada yang perlu, kapan saja bisa hubungi aku? Terima kasih, Tuan Huo. Aduh, tenang saja. Kakak ipar tinggal denganku. Selamat malam, hehe, ayo. Kakak ipar, cepat masuk. Cepat. Kakak ipar, duduklah, duduk. Kakak ipar, cepat ceritakan padaku, bagaimana caramu mendapatkan kakakku? Sebenarnya, saat itu, aku ingin mencari kakakmu untuk membantuku dalam kasus pengadilan. Tapi mereka tidak membiarkanku masuk. Saat itu aku panik. Kebetulan aku melihat ada pipa pembuangan. Lalu dalam satu tarikan napas, aku memanjat sampai lantai 8. Lantai 8. Tapi saat aku terus memanjat, aku merasa tubuhku panas. Lalu aku panas. Saat aku kepanasan, kakakmu tiba-tiba muncul. Aku kaget dan kakiku terhuyung aku. Aduh, terjatuh ke pelukannya. Astaga, kenapa bisa tersandung? Wow, itu terlalu menegangkan. Lalu tubuhnya kan sejuk, aku merasa nyaman memeluknya. Lalu kami tidak bisa menahan kami. Lalu jadilah begini. Kakak ipar, kamu terlalu hebat. Hei, nanti ajari aku. Waktu aku punya pacar nanti, aku pasti akan menerjangnya. Aduh, ini juga harus belajar? Apa yang kamu pikirkan? Hantu, ternyata tidak seharusnya rumah dibeli terlalu besar ya, Jinyan. Rumahmu sepertinya berhantu ya. Kualitas tidur gadis kecil ini benar-benar bagus, Jinyan. Mungkin benar-benar ada hantu? Rumah besar mewah seperti ini benar-benar penuh dengan suasana horor. Siapa di sana? Jinyan, apakah itu kamu? Aku bilang ya leluhurku adalah ahli menangkap hantu.
khususnya menangkap hantu seperti kamu, hantu nakal yang suka menakuti ini. Jinyan. Ternyata benar-benar kamu ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tahu nggak tadi kamu bikin aku ketakutan? Jinyan. Kenapa kamu diam saja? Ah? Jangan bangunkan orang yang sedang berjalan dalam tidur. Jinyan, kenapa kamu diam saja? Jangan bangunkan orang yang sedang berjalan dalam tidur. Berjalan dalam tidur. 10 tahun yang lalu adik perempuan memecahkan vas kesayangan ayah. Setelah mereka bertengkar hebat, dia pergi dengan marah pergi ke sekolah. Adik perempuan awalnya berniat setelah pulang sekolah untuk meminta maaf kepada ayah. Namun tidak disangka ayah dalam perjalanan pulang terkena kecelakaan. Meninggal di tempat. Ini juga menjadi beban hati adik selama 10 tahun. Kecelakaan. Itu kaki bibi. Ya? Ibu juga dalam kecelakaan itu menjadi lumpuh. Maaf. Ayah, maaf. Aku antar adik dulu kembali ke kamar untuk istirahat. Ingat, jangan sentuh vas ini. Adik tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Siapa yang menyentuh dia akan marah besar. Benar, setiap keluarga punya masalahnya masing-masing ya. Nona, ada masalah. Ada apa? Dong Xiao Chao milik Tuan pecahan vas antik sudah diambil semua, tidak tahu mau diapakan. Apa? Seluruh keluarga Huo tahu, vas ayah adalah bagian yang paling sensitif bagiku. Bahkan jika dia menjadi kakak iparku, aku tidak bisa memaafkannya. Mana Dong Xiao Chao? Di ruang tamu. Nona. Dong Xiao Chao. Di mana kau letakkan vas bunga yang ditinggalkan ayahku? Cepat kembalikan padaku. Jinyan, kau sudah bangun? Kok kau berani menyentuh vas bungaku? Kau tahu betapa pentingnya bagiku. Aku bisa memberimu piamaku, mobilku, perusahaanku, semua yang kumiliki di keluarga Huo. Tapi yang satu ini, kau tidak boleh sentuh vas bungaku. Jangan lagi bermuka manis padaku. Meskipun kakakku membelamu, tetap tidak boleh. Aku bilang padamu, hari ini aku harus benar-benar menghajarmu. Kakak ipar. Ini karena kau memaksaku. Ini vas bungaku. Ini vas bungaku. Ya, vas bunga itu sudah kubetulkan. Di desa kami, setelah piring dan mangkuk pecah, semua ditempel dengan cara tradisional seperti ini, bisa tahan seumur hidup. Lihat, vas yang pecah bisa diperbaiki. Sudah 10 tahun, rasa bersalahmu seharusnya sudah dilepaskan. Paman sangat menyayangimu. Pasti berharap kamu bisa setiap hari bahagia, bukan? Terima kasih, kakak ipar. Aduh, sudahlah, jangan menangis, hal kecil saja. Kakak ipar. Maaf. Dia ternyata bisa membuka simpul hati adik perempuan selama 10 tahun. Kenapa kalian berdua dipanggil ke sini? Sudah jelas kan? Kakak tertuaku akhir-akhir ini bermasalah. Iya. Sangat bermasalah. Kamu bilang kakakmu yang tertua, ada apa? Lagi pula, dia memimpin grup Huo, kita tidak pernah kalah seorang ahli hukum. Kenapa dia bahkan tidak bisa merayu gadis kecil, meninggalkan istri yang baik seperti ini, malah pergi lembur? Ibu, jangan khawatir. Kakakku tidak bisa merayu cewek. Bukankah masih ada kita? Benar, Bu. Kakak keduaku adalah playboy sejati. Merayu cewek pasti mudah kan?
Kakak ipar, ada masalah. Kakak tertua dia. Ada apa dengan Tuan Huo? Dia pergi kerja. Dia lupa membawa bekal makan siang. Cepatlah berikan antarkan padanya. Aku tidak kenal tempat kerjanya. Bagaimana kalau suruh sopirnya yang mengantar? Gimana dong? Kakak ipar menolak. Kakak ipar, ada masalah kakakku dia. Ada apa lagi? Dia lupa membawa dokumen rahasia perusahaan. Tolong antarkan untukku. Barang seperti dokumen rahasia aku takut menyentuhnya. Xiao Chao, Xiao Chao, ada masalah? Ada masalah. Jinting, lupa pakai celana dalam hangat ke kantor. apa? Bu kamu cuma bisa mikir akal busuk seperti ini. Mana mungkin kakak ipar apa? Cuaca sedingin ini masa lupa pakai celana dalam hangat. Kalau sampai kena penyakit gimana? Aku akan antarkan sekarang. Halo, Nak, istrimu pergi ke kantormu mengecek. Cepat bersiap. apa? Bagian SDM? Hentikan semua operasi perusahaan hari ini, bersiaplah menyambut istriku. Ya, istriku akan datang. Xiao Chao akan datang. Jangan biarkan dia melihat tempat ini berantakan. Aku sudah bilang dari dulu, aku milik Kak Jinting tunangan, hanya terlalu rendah hati, tidak ingin pamer. Lihat tas ini, baju ini. Semua ini pakai kartu Kak Jinting, kartu tambahan. Wanita ini mudah sekali ditipu kartu tambahan eksklusif. Kak Jinting, sekarang jadi milikku. Ini benarkah ini kartu tambahan Pak Huo? Nona Su, benarkah tunangan Pak Huo? Ah, aku juga ingin rendah hati. Tapi kemampuanku tidak mengizinkan. Wanita di dunia ini banyak, tapi Kak Jinting paling mencintaiku dan memanjakanku setinggi langit. Aku juga bingung. Nona Su, nanti di depan Pak Huo untuk kami berdua, bicarakan baik-baik. Ya, tenang saja, setiap gerak-gerik Pak Huo di perusahaan, kami akan pantau untuk Anda. Baik, jika ada wanita yang menarik perhatiannya, kalian tahu apa yang harus dilakukan? Tahu, kami berdua akan mengatasinya untukmu. Meskipun palsu, tapi perasaan diakui sebagai nyonya muda keluarga Huo. Sangat menyenangkan. Rekan-rekan, Harap segera hentikan interaksi bisnis dengan klien. bersiaplah menyambut istri Pak Huo. Istri Pak Huo akan segera datang ke perusahaan untuk inspeksi. Rekan-rekan sekalian, Tolong segera berhenti. urusan bisnis dengan klien. Bersiaplah menyambut Nyonya Huo. Nyonya Huo sebentar lagi akan datang ke perusahaan kita untuk inspeksi. Tampaknya usaha yang saya lakukan selama ini tidak sia-sia. Jinting akhirnya menerimaku. Nona Su, kamu benar-benar punya pengaruh ya. Iya, Permisi, di ruangan mana Pak Huo? Ada urusan penting dengannya. kenapa wanita ini? Kenapa perutnya besar? Jangan-jangan anak ini milik Jinting. Halo Pak Huo, di sini silakan ikut saya. Kamu ini kurang ajar. Siapa dia? Kau biarkan dia bertemu Jinting? Ternyata kamu. Ya, aku tunangan Jinting. Tunangan apa sih? Kamu sama sekali bukan tunangan Pak Huo. Bagaimana wanita ini tahu? Berhenti, minggir. Saya ada urusan mendesak dengan Pak Huo. Mau pakai anak sebagai alat tawar-menawar, merebut kakak Jinting dariku. Jangan salahkan aku kejam. Celana dalam panjang, sayang tetaplah sayang. Masih pakai celana dalam panjang. Kembalikan celana dalam panjangku. Kamu mau menarik perhatian kakak Jinting? Cuma pakai celana dalam panjang ini. Dan warnanya merah lagi. Benar-benar konyol. Hei kamu. Nona Su, maksudmu, dia adalah... Betul, dialah yang menarik wanita untuk kakak Jinting yang menghancurkan hubungan kami, si manis perusak hubungan. Sepertinya kau juga tidak pakai cincin kawin, perut hamil besar, pasti hamil di luar nikah, pasti hamil si manis, mau menipu uang Pak Huo.
Untung ada Nona Su di sini yang membongkar tipu dayamu. Mau apa kamu? Aku mau apa? Aku mau memukul si manis. Jangan keterlaluan. Sepertinya aku mendengar suara Xiao Chao. Dia datang begitu cepat. Hei, Jangan keterlaluan. Aku ini putri sulung keluarga Su. Berani kau mendorongku. Kau perempuan desa. Berani mendorong Nona Su? Tahan dia. Buka bajunya. Lihat bagaimana dia masih bisa menarik perhatian. Suka menarik perhatian pria ya? Sayang, aku bantu kamu. Suman-man kau akan menyesal melakukan ini. Menyesal? Aku ini putri sulung keluarga Su. Siapa yang bisa berbuat apa padaku? Sekarang aku akan sayang kecilmu ini mengunggahnya ke internet. Lihat, apakah kau masih bisa menarik pria? Wajahku. Wajahku. Berani menyentuh Nona Su, kau cari mati? Sekarang, aku akan mengeluarkan sayang kecil dari perutmu. Aku ingin lihat mirip pria yang Kamu berani menyentuh anakku? Aku akan mencabikmu hidup-hidup. Apa yang tidak aku berani? berani sentuh wanitaku? Cari mati. Pak Huo. Lepaskan. Tidak benar, Pak Huo, tunanganmu, bukannya Nona Su? Istriku, Huo Jinting, selama ini hanya dia, Dong Xiao Chao. Tapi, Nona Su, beberapa bulan ini terus menggunakan kartu tambahan Anda untuk belanja, dan pamer ke kami bilang keluarga Su dan Huo akan menikah. Ternyata yang aku beri untuk Xiao Chao, 10 juta, jatuh ke tanganmu. Pantes, Xiao Chao kekurangan gizi dan terlantar di jalan. Kak Jinting, bagaimanapun juga, kamilah pasangan yang serasi. Dia wanita kampungan itu sama sekali tidak pantas untukmu. Lihat, wajahku juga dicakarnya. Kalau tidak pergi juga, aku akan menguliti wajahmu. Kalian juga pergi? Kok baru datang? Kalau mereka benar-benar melukai anak, gimana? Kamu tahu nggak? Aku tadi benar-benar ketakutan. Tidak takut kita pulang. Kamu berlutut. Tante, jangan pukul. Xiao Chao, kamu jangan kasihan padanya kamu ini. Di wilayah sendiri, membiarkan istrimu mendapat perlakuan tidak adil sebesar itu. Apa kamu pantas dipukul? Pantas dipukul. Kamu tahu salahmu belum? Ya aku seharusnya tidak mengabaikan Xiao Chao. Dia wanitaku. Bahkan jika aku mati, aku harus melindunginya. Tante, ini bukan salah Tuan Huo. Ini masalahku. Aku dari desa. Aku tidak cantik, dan pakaianku kampungan. Tidak ada yang mirip tunangan Tuan Huo. Mereka salah paham itu wajar? Xiao Chao, jika kamu terus bicara seperti itu, Tante akan marah. Tante, Xiao Chao, kamu tidak boleh seperti ini. Tante bilang padamu, kamu adalah menantu perempuan terbaikku. Di seluruh dunia, seluruh negeri dan Shangjing, semua putri keluarga kaya raya, jika digabungkan, tidak ada yang sehebat kamu. Tante, Xiao Chao, kamu jangan pernah merasa rendah diri lagi. Tante ibu kaki ibu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kaki saya ini, aduh, setiap musim dingin, langsung sakit. Sudah 10 tahun penyakit kronis. Apakah karena 10 tahun yang lalu kecelakaan itu?
Tante, saya ingin mencoba menyembuhkan kaki ibu. Kamu bisa menyembuhkan kakiku? Saya pernah belajar akupunktur. Nyonya muda, 10 tahun ini, kami sudah mencari kemana-mana, dokter terkenal, tidak ada yang bisa menyembuhkan kaki. Nyonya tua, akupunktur Anda mungkin tidak akan berhasil. Xiao Chao adalah anak yang mudah rendah diri. Saya tidak boleh mematahkan semangatnya. Tidak apa-apa, biarkan Xiao Chao mencoba. Kaki saya ini sudah rusak bagaimanapun, daripada tidak ada harapan, lebih baik dicoba. Dengarkan saja kata ibu, coba saja. Ma, kamu bagaimana? Kakak ipar, bagaimana kalau kita bicarakan lain hari saja? Tidak apa-apa, hanya ditusuk 2 kali akupunktur kan? Tidak mungkin bisa membuat saya nenek tua ini mati ditusuk kan? Ibu, Bagaimana bisa begini? Semua jangan takut, ini darah beku. Kakak ipar, sebaiknya jangan dilanjutkan. Masih 1 tusukan terakhir. Tidak apa-apa. Kaki saya ini sama sekali tidak terasa. Ayo. Ibu, Saya bilang jangan dilanjutkan. Xiao Chao. Ibu berdiri. kakak ipar, akupunkturmu hebat sekali. Saya. Aduh Xiao Chao, metode akupunkturmu ini hebat sekali. Kamu belajar dari siapa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja, di desaku dulu ada seorang kakek tunawisma, saya kasihan padanya, jadi sering memberi bakpao. Dia bilang, dia adalah pewaris terakhir, 13 jarum gerbang hantu. Memaksa menerimaku sebagai murid terakhir, kemudian semua metode akupunktur ini diajarkan kepadaku. 13 jarum gerbang hantu. Kedengarannya hebat. Kakak ipar, akupunkturmu begitu hebat. Kenapa kamu tidak mengobati ayahmu? Ayahku luka di otak. Struktur otak sangat rumit. Saya tidak berani sembarangan menusuk. Xiao Chao, jangan khawatir, aku sudah di seluruh dunia menawarkan hadiah $1 miliar untuk mencari cara menyembuhkan paman. Di bawah hadiah besar pasti ada pemberani. Paman pasti akan baik-baik saja. Terima kasih Tuan Huo. Leganya aduh, aku sudah 10 tahun tidak jalan-jalan. Xiao Chao, temani aku jalan-jalan ya. Baik. Lebih baik tidak usah. Pakaianku terlalu kampungan. Kalau pergi denganmu akan membuatmu malu. Aduh, kampungan apanya? Waktu aku muda pergi ke gunung dan desa pernah memakai jaket bunga besar seperti ini. Sudah waktunya untukmu diperkenalkan secara resmi. Mantan desainer mode Milan, Miss Liu. Oh Miss Liu, tolong untuk aku dan Xiao Chao buatkan 1 set pakaian mertua menantu motif bunga timur laut. Baik, Nyonya. Wah, keren banget, Bu, Mbak. Pokoknya aku suruh Liu Guanjia bikinin baju motif bunga besar khas timur laut. Boleh. Oh iya, Xiao Chao, kamu bisa nyetir?
Punya SIM? Punya dong tante, sejujurnya aku di desa pengemudi traktor yang paling jago. Bagus dong, ibu beliin kamu mobil aja. Pilih aja mobil-mobil di sini. Mbak, ayo, yang ini. Mobil satu ini 1 juta? Ini muat berapa jagung sih? Aduh, bau apa ini? Ternyata bau miskin dari desa kalian nggak punya uang. Ngapain ke dealer mobil mewah? Siapa bilang kami nggak punya uang? Aku bilang deretan mobil ini kami beli semua. 2 deretan ini, semua kami beli. Hah? Nggak. 2 deretan ini, harganya lebih dari 100 juta, kan? Kalian jangan cari masalah, ya. Beberapa orang, kalian main-main denganku. Jangan bicara soal mobil ini. Bahkan seluruh showroom mobil kakak iparku suka. Kakakku bisa memberikannya padanya. Showroom mobil ini, itu milik keluarga Huo, orang terkaya. Kakakmu pasti petani desa, kan? Di sini ngapain? Mimpi siang bolong. Aduh, kamu bilang, aku jadi ingat showroom ini milik anakku, aku akan suruh dia pindahkan ke namamu. Milik anakmu? Iya. Bu, kamu dari desa mana? Ini Shengjing, bukan desamu. Di sini membual, bisa dipukul. Mereka memang ibu dan adik Tuan Huo. Tuan Huo, orang terkaya di ibu kota. Huo Jinting. Benar Huo Jinting, dia anakku. Bohong, terus bohong. Kalian orang-orang berani di wilayah keluarga Huo, menipu dan mengelabui. Kakak ipar, jangan pedulikan dia. Aku ajak kamu test drive. Berhenti. Jangan pergi, pacarku adalah manajer showroom ini. Penanggung jawab, sekarang. Aku telepon dia datang. Kalian semua, usir semua. Panggil orang. Baiklah, cepat panggil. Lihat nanti, siapa yang diusir. Baik, tunggu di sini. Halo, sayang. Di showroom ada orang. Mengaku sebagai ibu Tuan Huo. Kamu cepat datang. Kamu bilang siapa yang mengaku sebagai ibuku? Nak, ada si kecil imut di sini, bilang Xiao Chao miskin, gak bisa beli mobil, juga bilang aku, berpura-pura jadi ibumu, mau mengusir kita semua. Aku yang bilang, gimana? Jangan-jangan kamu bilang kamu adalah Tuan Huo. Aku mau bilang aku memang iya. Kak, ternyata ada orang bilang keluarga kita miskin. Iya, Anda adalah orang terkaya di ibu kota, Huo Jinting. Maka kamu adalah aktor terkenal Huo Jinxiu. Sekeluarga miskin masih di Shengjing berpura-pura jadi keluarga Huo. Kalau kamu benar-benar Tuan Huo, aku merangkak keluar dari sini. Siapa yang berani di showroom mobil keluarga Huo berpura-pura jadi Tuan Huo? Aduh, sayang, ini mereka, cepat usir mereka. Kalian berani sekali, awas aku patahkan kaki kalian. Huo. Sayang, kenapa melamun? Cepatlah. Huo, Tuan Huo. Semua gara-gara orang ini aku tidak ada hubungan aku. Aku segera putus dengannya. Apa? Dia benar-benar Tuan Huo? Sudahlah, cepat bawa pacarmu pergi. Jangan ganggu kakakku, belanja dengan kakak iparku. Iya. Tunggu. Suruh dia merangkak. Apa? Aku putri keluarga Su. Kau suruh aku merangkak keluar? Apa kau tidak dengar, kata Nyonya, merangkak keluar. Hei kak, baru dengar kalau kakak iparku jago balap. Ajak dia pilih mobil bagus. Jago balap? Bukan. Aku cuma pernah naik traktor di desa. Ayo. Yang ini bagus, faktor keamanannya tinggi, dan yang ini juga. Kirim semuanya ke kediaman keluarga Huo. Ternyata benar kata orang. Saat suami bayar pakai kartu untuk istri, jadi lebih tampan. Hari ini aku akan bermalam di kamar Tuan Huo. Malam ini,
Seharian belanja, capek, ya? Tidak capek? Kamu grogi? Aku? Aku sudah jadi ibu. Masa grogi? Naik ke tempat tidur? Kamu tidak naik? Aku takut mengganggumu dan bayi. Aku tidur di sofa. Kamu gugup ya? Aku sudah mau jadi ayah. Apa yang harus aku gugupkan? Cepat istirahat ya. Selamat malam. Tidak menyangka Tuan Huo yang tegas dan berani ternyata juga punya sisi malu. Aku tidur selama ini, tadi malam juga tidak mimpi buruk. Tante minta aku menemaninya ke lokasi syuting, mengunjungi nomor 2, jangan lupa sarapan. Apa mungkin Xiao Chao benar-benar bisa menyembuhkan seluruh keluarga Huo kami? Tante, jalannya pelan-pelan, aku sampai tidak bisa mengikuti. Aduh, 10 tahun ini tidak jalan, sekali jalan jarang, aku malah jadi kecanduan jalan. Hei, nomor 2 sedang syuting di depan, aku bawamu lihat. Baik. Di sana, di sana. Semua bagian, cepatlah. Jangan lambat-lambat. Aduh, Nyonya Huo datang. Silakan duduk, silakan duduk. Hei, kru lapangan, bawa 2 sofa ke sini. Tidak perlu, tidak perlu. Kami hanya datang melihat kalian sibuk saja. Kerja keras ya, kerja keras, kerja keras. Hei, Chao suka tidak suka film? Hah? Itu loh, suruh nomor 2 aturkan untukmu, jadi pemeran utama wanita. Aku? 3, 2, 1, mulai. Aduh, tidak apa-apa lihat, lihat. Betul aku sudah menjadi ketua persilatan. Hahaha. Ada apa? Ada apa, Raja Aktor? Aduh, celaka. Penyakit lambung Raja Aktor Huo kambuh lagi. Nama 2. Dik. Adik gimana? Mbak, aku nggak apa-apa. Perutku memang sudah lama sakit. Tahan sebentar aja nanti sembuh. Coba aku lihat. Penyakit kecil kayak gini, tahan apa sih? Tunggu, Mbak akan masak bubur obat buat kamu. Dia mau jadi kakak iparku. Boleh tanya? Ada panci tanah dan beras nggak? Ada, sebentar. Biarkan aku membantumu ke samping untuk istirahat. Terima kasih. Bu, tadi itu apa? Cicak ya? Aku tidak salah lihat kan? Ada apa sih heboh? Aduh, dimasukin lagi kalajengking. Itu apa? Kecoak ya? Ayo, Dik minum selagi hangat. Aduh, Bu, aku takut. Hei, Ma, aku nggak berani minum. Takut apa sih? Xiao Chao bisa menyembuhkan kakiku, pasti juga bisa menyembuhkan perutmu. Ayo, kamu berikan padaku. Ayo, minum cepat-cepat.
Ma, bubur ini harum banget. Lokasi syuting ini dingin dan lembab. Nanti aku akan memberikan kalian semua masak lebih banyak bubur hangat untuk perut. Semua dapat jatah ya? Baik, baik, baik. Tidak apa-apa. Aku dapat inspirasi. Aku akan menulis sebuah skenario yang terinspirasi dari dia. Film selanjutnya, aku pasti akan mengundang Dong Xiao Chow menjadi pemeran utama wanitaku. Apa dasarnya? Dong Xiao Chow hanyalah seorang wanita dari desa, tapi bisa mendapatkan pengakuan keluarga Huo. Aku akan membocorkan skandal aktor papan atas Huo Jingxiu. Kekasihnya yang hamil di luar nikah sekarang ada di lokasi. Mas, kembalikan masku. Kembalikan masku. Teman-teman, dia di sana serbu. Gawat, haters aktor terbaik menyerbu lokasi. Bu Bawa, kakak ipar pergi dulu. Aku di sini dulu, menahan. Hati-hati ya. Itu dia itu. Wah, Mas lihat, Mas, lihat aku senyum dong. Ini oke. Kamu tunggu di sini, aku panggil satpam. Bu, hati-hati ya. Xiao Chow, dia panggil aku, Ibu. Aku tidak boleh biarkan dia celaka. Tunggu aku. Dong Xiao Chow, sekarang kau di tanganku. Aku ingin kau mati. Ayo, Lepaskan tangan kotormu. Bahkan ibu hamil saja tidak bisa diatasi. Tangkap dia sekarang. Cantik, jangan macam-macam. Kamu. Aku kenapa? Tolong. lepaskan dia. Kak Ding. Xiao Chow. Kamu tidak apa-apa? Siapa kamu? Aku seniornya. Kalau kalian berani menyentuhnya, aku tidak akan segan-segan. Kak, aku lihat kau teman wanita ini kan? Kau begitu peduli padanya? Jangan-jangan anak di perutnya milikmu. Xiao Chow, jangan takut, aku akan melindungimu, dan anak di perutmu. Baik, mau jadi pahlawan ya? Kalau begitu, aku kabulkan serbu. Awas. Minggir kau, kamu tahu diri. Jangan menghalangi nona besar dari keluarga Su. Ada urusan. Kakak, lari. Manis, cari mati. Xiao Chow. Kakak Ding. Berani menyentuh wanitaku, cari mati. Huo, Tuan Huo. Kenapa Tuan Hu ada di sini? Ayo pergi. Tuan Huo. Aduh, kenapa kakak Jinting datang? Untung dia tidak melihatku. Kamu tidak apa-apa? Lukanya di mana? Aku tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Aku khawatir padamu. Kakak Ding. Kamu berdarah. Aku tidak apa-apa. Sini. Aku akan membalut lukamu. Terima kasih. Siapa dia? Ini kakak seniorku. Dia kuliah di universitas terkenal di luar negeri. Hebat, kan? Aku juga dari universitas terkenal. Kakak, kok kamu sudah kembali? Aku pulang untuk magang, bekerja di rumah sakit. Xiao Chow. Anakmu, itu anaknya. Ini hanya kecelakaan. Kecelakaan? Mengandung anakku, Huo Jinting, memalukan? Tuan Huo, bukan maksudku begitu.
Xiao Chao, jangan takut. Tuan Huo, aku tahu kamu di Shangjing, menguasai segalanya, tapi Xiao Chao polos, dia gadis yang baik, tolong jangan mempersulitnya. Mana aku mempersulitnya? Tuan Huo, Melawan keinginan Xiao Chao itu sudah mempersulitnya. Xiao Chao, ayo kita pergi. Tanpa izinku, siapa yang berani membawanya? Tanpa izinku siapa yang berani membawanya pergi? Kakak ipar, para pembenci, sudah semuanya kuusir. Hei, kak, kok kamu datang? Kamu direbut orang? Mas Ding, Pak Huo dia tidak pernah menyulitkanku. Sebelumnya banyak terjadi hal semua dia yang menyelamatkanku. Xiao Chao, maaf. Dulu saat kamu butuh bantuan aku tidak ada. Tenang saja, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan luka apapun. Wanitaku tidak perlu dilindungi orang lain. Aku antar kamu pulang. Dong Xiao Chao ini benar-benar beruntung, Mas Ding. Kenapa kamu menghalangiku? Aku sudah setuju bekerja sama denganmu. Itu tidak berarti kamu bisa melukai Xiao Chao. Jangan bilang maaf padaku, yang seharusnya minta maaf adalah istrimu. Kamu ingin Huo Jinting menikahimu. Sangat mudah. Asal kita bergabung menghancurkan keluarga Huo. Dia menjadi anjing kehilangan rumah, semuanya pasti nurut padamu. Mas Ding, kenapa kamu membantuku? Karena 10 tahun lalu, keluarga Huo membunuh orang tuaku. Jika lain kali aku melihatmu melukai Xiao Chao lagi, akan kubuat kamu bersama kakak jintingmu mati bersama. Pergi! Ayah. Ibu. Kecelakaan 10 tahun lalu keluarga Huo yang menyebabkan kalian celaka. Kalian tenang saja. Anakmu sebentar lagi akan membalaskan dendam kalian. Tuan muda, nyonya muda dan bayi tidak ada masalah serius, tidak perlu ke rumah sakit. Terima kasih ya. Tuan Huo, tanganmu terluka. Kenapa tidak minta dokter membalut luka kamu? Aku hanya ingin kamu yang membalutnya. Kemari, aku akan membalut luka kamu. Terima kasih. Tuan Huo, apa kamu cemburu pada kakak Ting? Apa yang kamu omongkan? Kenapa aku harus cemburu pada pria itu? Kakak Ting bukan orang jahat. Dulu keluarganya sangat kaya, tapi 10 tahun lalu karena sebuah kecelakaan orang tuanya meninggal. Dia kemudian bekerja sambil belajar, dan dengan beasiswanya, dia belajar di luar negeri. Kenapa kamu cerita ini? Aku tidak mau dengar. Sudahlah, jangan cemburu. Aku akan membalut luka kamu. Selesai. Bungkusannya jelek sekali. Kalau begitu aku membalutnya lagi. Tidak usah. Asalkan kamu yang membalutnya. Sejelek apapun aku suka. Tuan Huo, kamu bercanda ya? Jangan panggil aku Tuan Huo. Kalau bukan Tuan Huo, panggil apa? Panggil aku suami.
Su. Ami. Aku tidak peduli. Kamu juga tidak boleh memanggilku Xiao Chao lagi. Panggil istri. Istri. Istri kamu mau keluar? Aku mau ke rumah sakit jenguk ayah. Aku temani kamu. Tidak usah kamu sibuk kerja saja. Tidak mau aku harus temani kamu. Baiklah, kalau begitu, kuberi kamu satu, di depan mertua laki-laki kesempatan untuk unjuk gigi. Terima kasih, istri. Suami kamu bilang, anak kita beri nama apa ya? Aku sudah lama memikirkannya, laki-laki namanya Chen Yi, perempuan namanya Zimo. Terdengar aneh. Kalian orang kaya suka memberi nama huruf yang jarang dipakai. Direktur Huo, Direktur Rumah Sakit minta Bapak datang. Ini tentang ayahnya Dong Xiao Chao. Perawatan selanjutnya sangat mendesak. Kalau begitu, pergi dulu saja. Aku tunggu di kamar ayah. Di sini. Ayah? Dokter, ada apa dengan ayahku? Xiao Chao. Kakak Dingko kamu? Ternyata ini ayahmu ya? Kondisi Om memburuk. Keluarga Huo juga menghentikan biaya pengobatannya. Mereka mau mengusirnya. Maksudnya apa? Masalah ayahmu dipukul saat menuntut gaji. Terungkap, menyebabkan grup Huo harga sahamnya anjlok. Mereka ingin membunuhnya untuk tutup mulut. Tidak mungkin. Xiao Chao, kamu dibohongi Huo Jinting, alasannya dia sengaja dekat denganmu, karena takut kamu membuat masalah. Tapi jangan takut, aku akan mengurus pindah rumah sakit Om sekarang. Aku tidak percaya, aku mau cari Jinting. Dengar langsung dari mulutnya. Xiao Chao, jangan bodoh, dia tidak mungkin jujur padamu, kamu perempuan desa, hanya barang miliknya, hanya alat, untuk melahirkan anak saja. Aku tidak percaya, lepaskan aku. Aku perutku sakit sekali, cepat, kakak, cepat panggilkan dokter. Mana direkturnya? Kakak Jinting. Ternyata kamu, permainan apa ini? Minggir. Kakak Jinting, kamu kembali pun percuma. Dong Xiao Chao sudah pergi dengan Ding Zichong. Apa katamu? Mereka adalah mantan kekasih. Tidak percaya? Lihat saja. Aku tidak percaya. Aku mau cari istriku. Minggir. Kakak Jinting, kamu milikku. Kamu hanya milikku. Xiao Chao, aku adalah dokter. Aku akan membawamu pergi. Kita pergi ke suatu tempat yang aman, oke? Lepaskan aku, dokter. Mas, tolong aku, tolong. Kenapa kamu tidak patuh? Kamu tahu tidak? Keluarga Huo tidak ada yang baik. Mereka semua pantas mati. Sial. Senior Ding, keluarga Huo sama sekali tidak menghentikan biaya pengobatan ayahku, kan? Semua ini adalah kamu yang merencanakannya. Dulu kamu begitu orang yang baik hati. Ini sebenarnya kenapa sih? Ya. Xiao Chao, maaf. Tapi aku harus membalas dendam orang tuaku. Maafkan aku. Senior Ding, kamu. Kamu sekarang sangat mengantuk. Sangat lelah. Tapi percayalah padaku, kamu akan ikut denganku. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Aku ikut denganmu. Sayang. Sayang. Kerahkan semua kekuatan keluarga Huo, blokir jalan, pasti harus menemukan Nyonya Muda. Ada apa? Xiao Chao. Xiao Chao dibawa oleh seorang bernama Ding. Nama Ding.
Mungkin anak keluarga Ding. Kakak senior Ding bukan orang bodoh. Dulu keluarganya sangat kaya, hanya 10 tahun yang lalu juga karena kecelakaan kedua orang tuanya meninggal. Sejak itu, dia bekerja sambil belajar dan juga mengandalkan beasiswanya belajar ke luar negeri. Dia tuan muda keluarga Ding itu, aku seharusnya menyadarinya lebih awal. Sudah 10 tahun, kecelakaan saat itu jelas hanya sebuah kecelakaan. Kenapa anak ini dia tidak mau percaya? Dia malah ingin bersama kita. Seluruh keluarga mati bersama. Kenapa? Ibu. Istri hilang, kau carilah. Setiap hari di rumah mabuk seperti ini, apa gunanya kau? Kau ingat ini. Pria keluarga Huo kita tidak boleh putus asa seperti ini. Keluarga Huo kita adalah yang teratas di ibu kota keluarga nomor 1, lalu bagaimana? Aku bahkan kehilangan istri dan tidak bisa menemukannya. Orang yang bermarga Ding itu menculik Xiao Chao. Dia bahkan tidak meminta tebusan. Jika dia mematok harga, aku akan memberikan seluruh Huo Group kepadanya. Aku rela. Ayah sekarang, kenapa begitu terpuruk, sama sekali tidak seperti ayah yang baik? Kita harus membuat ayah bangkit kembali. Hanya dengan begitu kita bisa menyelamatkan ibu. Mulai bertindak. Orang yang bernama Ding itu menculik Xiao Chao. Dia bahkan tidak mau uang tebusan. Kalau dia minta harga, aku akan memberikan grup Huo ini padanya. Aku juga rela. Nak ibu berharap kamu bisa bangkit. Kalau Xiao Chao kembali melihatmu seperti ini, dia akan kecewa. Xiao Chao pulang. Kakak grup Huo sekarang sedang diserang oleh kekuatan tak dikenal. Kamu cepat pergi ke perusahaan. Ada juga masalah di luar negeri. Aku harus segera ke luar negeri. Baik. Kenapa bau alkoholnya begitu kuat? Kakak, kalau kamu terus begini, grup Huo akan runtuh. Di mana kita punya sumber daya untuk mencari keberadaan kakak ipar? Baik. Demi Xiao Chao aku harus bangkit. Siapkan mobil. Hei, Pak Huo sudah sampai di perusahaan. target ditemukan ayah. Apa yang menggigitku? Agak pusing. Target terkena ayah. Alihkan target ayah. Aduh, Pak Huo lupa membawa dokumen. Pak Huo. Pak Huo. Di mana Pak Huo? Ini sepatu Pak Huo. Rencana peremajaan ayah mulai. Karena selama 6 tahun selalu minum alkohol, tubuh ayah menua 20 tahun. Orang dewasa benar-benar tidak boleh merokok dan minum alkohol. Kemampuan berpikirnya, kemampuan bereaksinya juga sudah menurun. Pertama-tama bersihkan dan detoksifikasi tubuh ayah buat dia kembali muda. Wah, tubuh ayah kotor sekali ya. Lalu dengan kejutan listrik mengaktifkan pikiran ayah. Ada yang gosong? Wah, ayah hangus. Terakhir menggunakan jarum 13 gerbang hantu membuka meridian Ren dan Du ayah memulihkan refleksnya. Aku seperti sudah pulih kejantananku. Yay.
Suara apa itu? Sepertinya ayah tersambung ke siaran radio. Aku harus kembali dan membangkitkan grup Huo. Aku harus menemukan istriku Dong Xiao Chao. Terima kasih. Terima kasih. Lagi? Kenapa kakakku belum datang? Karena Pak Huo tidak mau muncul di rapat dewan. Kalau begitu, tutup rapat. Semua orang sibuk. Benar. Maaf, aku terlambat. Kakak. Kakak, kenapa kamu datang terlambat? Tadi aku diculik, orang yang menculikku, setinggi ini saja. Aku curiga itu alien. Kakak, jangan minum terlalu banyak sampai berhalusinasi. Huo Jinting, selama 6 tahun ini, kau jatuh terpuruk. Kami Dewan Direksi sudah membahasnya. Semoga hari ini kamu menyerahkan hak operasi ini. Ku dengar kali ini kalian memintaku keluar untuk menghadapi serangan bisnis. Kenapa berubah menjadi tekanan? Kakak Jinting, aku masih sangat mencintaimu. Jika kau setuju, menikahiku. Keluarga Su bisa bersama keluarga Huo berbagi suka dan duka. Untuk apa kau datang? Satpam usir dia keluar. Kak Jinting, kenapa kamu tidak mau menerimaku? Satpam, Seret dia keluar. Kurang ajar. Huo Jinting keluarga Su selama 6 tahun ini, dibimbing oleh seorang ahli, sudah berhasil mencapai keluarga terbesar kedua di Shangjing. Sekarang kau mau mengusir Nona Su. Apa kau ingin bermusuhan dengan keluarga Su? kau sebagai anggota keluarga Huo, kenapa selalu membela Sumanman? Satpam, seret dia juga keluar. Siap. Ayo, ini. Bagus sekali. Kakakku yang tegas dan sigap itu sudah kembali lagi. Jinshu, ambilkan data laporan keuangan perusahaan selama 6 tahun ini, dan bawakan semuanya kepadaku. Siap. Para anggota dewan yang terhormat, selama 6 tahun ini, saya telah mengecewakan kalian semua. Tapi tenang saja, serangan bisnis kali ini masih bisa saya atasi. Tinggalkan proyek Z yang sudah berjalan 6 tahun di grup kita, dan alihkan semua dana ke proyek X yang sudah lama kita abaikan. Serangan bisnis ini akan teratasi dengan mudah. Omonganmu bagus. Pantasanlah sebagai bos Huo. Hebat, hebat. Anak-anak, bagaimana kalian masuk? Di mana orang tua kalian? Orang yang menculikku tadi adalah kalian. Benar, tapi itu bukan penculikan, itu adalah membuatmu terlahir kembali. Dan serangan bisnis kali ini juga kami yang melakukannya. Ayah, kamu harus bangkit supaya bisa menyelamatkan ibu. Ayah? Ya ayah, kami adalah anak-anakmu, aku Zimo. Aku Chenyi. Suami, menurutmu, anak kita diberi nama apa ya? Aku sudah lama memikirkannya. Kalau laki-laki, namanya Chenyi, kalau perempuan, namanya Zimo. Chenyi. Zimo. Anakku. Anakku. Ayah, cepat ikut kami. Kami akan mengantarmu menemui ibu. Kalian tahu di mana ibu? Enam tahun sudah.
Akhirnya bisa menemukan kakak ipar. Enam tahun ini Xiao Chao disembunyikan di sini? Kakak laki-laki, kakak perempuan kalian sudah pulang. Paman ganteng ini siapa? Xiao Chao. Ada apa ini sebenarnya? Ibu dihipnotis dan dicuci otak, sekarang dia sudah lupa padamu. Sekarang, pikirannya terus berada di usia 6 tahun, berubah menjadi seperti kami anak-anak, seusia kami. Tapi ayah kami percaya padamu. Kamu pasti bisa mengalahkan penjahat besar dan menyelamatkan ibu. Penjahat besar dia di mana? Dia tinggal di sini. Kami akan memanggilnya keluar. Paman Ding kalah, terima kalah kami menang. Kamu bisa biarkan ayah menjemput ibu pergi kan? Paman Ding. Itu Ding Zichong. Huo Jinting. Lama tidak bertemu? Kamu memang imut? Aku memberimu 6 tahun. Tapi akhirnya kamu masih perlu 2 anak untuk bisa menemukannya. Ding Zichong, lakukan apapun padaku? Menculik Xiao Chao, mana bisa disebut laki-laki sejati? Paman Ding. Paman Ding, aku memetik sehelai daun yang cantik untukmu. Xiao Chao, kamu baik, terima kasih atas hadiahnya. Xiao Chao, Paman akan tunjukkan sesuatu yang seru. Xiao Chao, kamu sangat lelah, sangat mengantuk, tidak bisa mendengar dan melihat. Kamu bisa menghipnotis. Huo Jinting, kamu tahu, awalnya aku ingin membunuh Xiao Chao dan bayi di perutnya untuk membalas dendam padamu, tapi aku membatalkannya. Karena Xiao Chao terlalu baik, dia begitu indah, aku tidak pantas menyakitinya, dan kamu juga tidak pantas mendapatkannya. Aku tahu, tentang kecelakaan mobil, 10 tahun lalu, kamu masih menyimpan dendam, tapi itu hanya kecelakaan. Kecelakaan. Kecuali kita semua mati, permusuhan keluarga Ding dan Huo baru bisa berakhir. Baik, aku bisa mati, tapi kau harus melepaskan Xiao Chao, pulihkan ingatannya. Kamu ingin menyelamatkannya. Jadi pahlawan, itu harus dengan kemampuan. Paman Ding, aku memetik sehelai daun yang indah, lihat. Mananya daun? Xiao Chao, kamu pergilah ke rumah paman ini tinggal 3 hari. Dia akan membantumu mengingat hal-hal sebelumnya. Tinggal di rumah paman. Paman ini kalau dilihat dengan saksama, cukup tampan juga. Huo Jinting, aku hanya memberimu 3 hari. Jika dalam 3 hari ini kamu bisa mengalahkan hipnosisku membuat Xiao Chao pulih ingatannya, maka aku mengaku kalah dan menyerahkan diri. Jika tidak bisa, Xiao Chao tidak akan pernah bangun lagi. Kamu akan kehilangan dia selamanya. Kakak ipar itu kenapa dia melupakan kita? Tidak apa. Yang penting dia selamat. Yang penting selamat. Jangan tidak sopan. Maaf ya kakak-kakak kedua. Kak, aku sudah cari ahli hipnoterapi dan psikolog kelas dunia, tapi mereka bilang 3 hari. Tidak cukup. Kali ini kita harus menyelamatkan Xiao Chao sendiri. Jangan nakal begitu. Maaf kakak dan kakak kedua. Tidak apa-apa, Xiao Chao mau main, biarkan saja. Asyik. Ayah kamu harus cepat cari cara biar ibu pulih ingatannya. Kalau tidak, 3 hari lagi, ibu akan selamanya tidak bangun lagi. Wah, wanginya sup miso ini. Aku punya ide, kita buat Xiao Chao mengalami lagi kejadian 6 tahun lalu. Mungkin ingatannya kembali. Baik. Xiao Chao, setelah sampai di keluarga Huo itu seperti rumahmu sendiri, sup miso ini kamu boleh minum sebanyak yang kamu mau. Benarkah? Kepala pelayan Liu beritahu dapur buatkan sup miso. Ya.
Wah, asyik. Kakak ipar. Xiao Chao. Sebentar lagi setelah makan kamu ikut aku tidur di kamarku ya. Aku mau. Aku mau tidur dengan paman ganteng ini. Aku mau tidur sama om ganteng. Kak, urutan ini sepertinya salah. Biarkan saja. Aku beresin kamar sekarang. Om ganteng, apa aku pernah lihat kamu di suatu tempat? Aku tahu. 6 tahun lalu, kamu pergi ke kantor kakakku. Lalu kamu memanjat 8 lantai lewat jendela. Terus kamu ketemu kakakku. Lalu badanmu panas. Lalu kalian berdua langsung berciuman. Lalu hamil. Hamil 2 anak. Xiao Chao Mbak, cepat ceritakan padaku. Gimana caranya kamu dapatkan kakakku? Waktu itu aku mau mencari kakakmu, bantu aku dalam kasus hukum, tapi mereka tidak biarkan aku masuk. Ada pipa pembuangan, lalu aku panjat ke lantai 8. Tapi pas aku manjat-manjat, aku merasa badanku panas, lalu aku panas banget, saat aku benar-benar panas kakakmu. Tiba-tiba muncul. Mama. Mbak. Xiao Chao. Om ganteng. Xiao Chao tidak sakit. Aku sakit kepala. Xiao Chao tidak sakit. Xiao Chao. Gimana Mama masih bisa ingat lagi? Meskipun tidak bisa pulih terus begini, aku juga tidak ingin dia terluka lagi. Setidaknya, keluarga kita sudah berkumpul. Xiao Chao ngantuk mau tidur sama Om Ganteng. Kak dan Mbak selamat malam. Selamat malam, Mama. Ayah kamu harus segera cari cara biar Mama ingat lagi. Kalau tidak, 3 hari lagi Mama akan selamanya tidak akan sadar. Kamu mau tidur di sofa? Kalau aku tidur, aku mimpi buruk juga bisa mukul kamu takut? Tidak. Begini, aku peluk kamu tidur. Kamu nggak akan mimpi buruk. Ya sudah, meskipun dia tidak ingat aku. Xiao Chao. Vas bunga ini, dulu pecah, aku sedih sekali. Tapi kamu sudah memperbaikinya. Kamu ingat? Tidak ingat. Kakak ipar, dulu aku sakit perut, kamu yang buat bubur obat. Sembuhkan penyakitku. Kamu masih ingat? Tidak ingat. Xiao Chao, coba lihat baju bunga besar ini, kamu suka? Suka. Cantik. Apa kamu ingat sesuatu? Wu Jinting, kamu kalah. Aku sudah memberimu waktu 3 hari. Tapi kau masih belum bisa membuat Xiao Chao kembali ingat. Kau hanyalah seorang pecundang yang tidak pantas mendapatkan cinta. Paman Ding, jangan marah. Jangan marah. Paman Tampan dan keluarganya sangat baik padaku. Paman Tampan, aku mau pulang duluan. Ayahku masih bersama Paman Ding. Aku harus pulang untuk menjaga ayahku.
Xiao Chao, apa kau terluka? Dong Xiao Chao, dasar manis. Kenapa kamu jadi bodoh? Dua pria masih mengelilingimu. Aku sudah bilang, jangan sakiti Xiao Chao. Kenapa tante ini marah sekali? Dasar Ding, kau ini. Jangan lupa dia adalah wanita musuhmu. Sekarang kau malah melindunginya. Kau gila. Diam. Xiao Chao tidak bersalah. Tidak bersalah? Dia baru tidak bersalah kalau sudah mati. Kak Jinting, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku ingin membunuh wanita ini. Aku tidak sengaja. Sudahlah. Perbannya jelek sekali. Suami, kau. Ada apa denganmu? Xiao Chao, kau sudah ingat? Ya, aku ingat semuanya. Aku istrimu. Kita punya 2 anak. Mereka kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Chenyi, yang perempuan bernama Zimo. Aku ingat semuanya.